Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti dengan NIM 1903842020045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu membuat pengembangan perangkat pembelajaran yang merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Nah, adapun topik daripada pengembangan perangkat pembelajaran yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan proyek, yang kedua alat dan bahan penyusunan proyek, yang ketiga ada uraian kegiatan proyek, yang keempat ada pengertian perangkat pembelajaran, yang kelima ada jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan proyek. Untuk waktu, di sini ada jenis kegiatan dan proyek ini dilakukan dari mulai bulan September, Oktober, dan sampai November. Adapun kegiatan yang pertama yaitu mencari dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan tugas proyek. Ini saya lakukan pada minggu kedua pada bulan September 2021. Kegiatan yang kedua membuat perencanaan pengembangan pembelajaran. Bisa dilihat waktunya. Yang ketiga, menyusun silabus. Keempat, pembuatan program tahunan. Kelima, pembuatan program semester. Keenam, pembuatan RPP semester 1 untuk satu pertemuan. Ketujuh, pembuatan RPP semester 2 untuk satu pertemuan. Yang kedelapan, membuat bahan ajar. Yang kesembilan, melakukan pengecekan untuk perbaikan setiap produk. Kesepuluh, mengumpulkan hasil produk. Nah, tempat pelaksanaan itu bertempatan di kediaman saya sendiri, di rumah saya sendiri, yaitu berlokasi di Sungai Guntung, Pulau Sambu, per 10 Desa Air Tawar. Selanjutnya, ke bagian kedua, yaitu alat dan bahan penyusunan daripada proyek saya. Untuk alatnya, saya menggunakan laptop, charger laptop, handphone, dan charger handphone, dan kabel data. Untuk bahannya, bahan dari saya mengembangkan perangkat pembelajaran itu melihat dari artikel-artikel ilmiah, buku panduan buku paket As'ari Abdurrahman dan kawan-kawan tahun 2016, Matematika Jilid 1 untuk SMP kelas 7 edisi revisi 2016 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun untuk membuat laporan itu saya menggunakan Microsoft Word, dan video presentasi saya menggunakan PowerPoint, dan YouTube untuk melihat dari referensi mengenai perangkat pembelajaran. Untuk selanjutnya, bagian ketiga yaitu pembahasan mengenai uraian kegiatan proyek. Adapun proyek ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021, yaitu pada pertemuan kedua perkuliahan. Kegiatan dimulai dari mencari referensi terkait pengembangan perangkat pembelajaran, membuat perencanaan proyek, pembuatan produk, melakukan pengecekan untuk perbaikan setiap produk yang dikembangkan, dan membuat laporan akhir proyek. Proyek pengembangan perangkat pembelajaran telah diselesaikan pada tanggal 10 November 2021 yang diakhiri dengan laporan akhir proyek. Nah, di sini ada tanggal kegiatan, lalu kegiatan atau aktivitas, catatan kemajuan atau hasil kerja, permasalahan, dan tindak lanjut. Nah, pada mulai melakukan proyek itu, pertemuan kedua, pada tanggal 15 September 2021, kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan adalah mencari referensi dan mempelajari cara pembuatan silabus, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemajuan atau hasil kerja yaitu rancangan perangkat pembelajaran. Di sini saya mendapatkan permasalahan yang saya hadapi, yaitu sulit mencari referensi atau contoh yang relevan terkait silabus, program tahunan, program semester, dan RPP. Untuk tindak lanjutnya itu membuat perangkat pembelajaran dimulai dari merancang silabus. Nah, jadi tanggal 22 September 2021 itu
kegiatan saya memahami langkah-langkah komponen-komponen serta elemen apa saja yang perlu digunakan. Jadi kemajuan kerja saya adalah mengetahui komponen yang terkait pada silabus serta formatnya itu apa saja. Nah, di sini saya tidak mendapatkan permasalahan. Untuk tindak lanjutnya itu saya menyusun silabus. Jadi pada tanggal 29 September 2021, kegiatan saya itu menyusun silabus. Hasil kerjanya menentukan KD, materi pembelajaran, indikator penilaian, kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar. Nah, di sini saya juga mendapatkan permasalahannya yaitu pada menentukan alokasi waktu pembelajaran. Nah, untuk tindak lanjutnya itu membuat program tahunan. Pada tanggal 6 Oktober 2021, kegiatan saya adalah pembuatan program tahunan. Kemajuan atau hasil kerja saya yaitu menetapkan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran kompetensi dasar dan pokok bahasannya di minggu efektif. Di sini saya tidak mendapatkan permasalahan. Dan untuk tindak lanjutnya itu membuat program semester. Untuk tindak lanjutnya membuat program semester pada 13 Oktober 2021 kegiatan saya pembuatan program semester. Nah, kemajuan kerjanya menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu. Di sini saya tidak mendapatkan pada tanggal 13 Oktober 2001, kegiatan aktivitas saya itu pembuatan program semester. Kemajuan atau hasil kerja yaitu menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran dengan memperhatikan minggu efektif. Di sini saya tidak mendapatkan permasalahan. Nah, untuk tindak lanjutnya saya melanjutkan membuat produk selanjutnya yaitu menyusun RPP. Nah, pada tanggal 20 Oktober 2001, kegiatan saya menyusun RPP semester 1 dan semester 2. Masing-masing itu satu pertemuan aja. Nah, kemajuan hasil kerjanya menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktunya. Di sini saya tidak mendapatkan permasalahan. Untuk tindak lanjutnya, saya membuat bahan ajar. Pada tanggal 20 Oktober 2021, aktivitas saya membuat bahan ajar. Kemajuan atau hasil kerja, saya dapat menyelesaikan pembuatan bahan ajar 1 untuk materi memahami keliling dan luas segi 4, dan bahan ajar 2 untuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini saya tidak mendapatkan permasalahan. Untuk tindak lanjutnya melakukan revisi pada setiap produk jika terdapat kesalahan. Nah, lanjut pada tanggal 3 November 2021, saya melakukan pengecekan untuk perbaikan setiap produk. Jadi hasil kerjanya itu terdapat perbaikan pada beberapa produk. Nah, di sini saya mendapatkan permasalahannya yaitu sulit menemukan referensi yang relevan dalam menyusun silabus, program tahunan, program semester, RPP, dan bahan ajar. Jadi tindak lanjutnya mengumpulkan hasil produk yang telah direvisi, membuat laporan akhir proyek, dan membuat video presentasi. Nah, pada tanggal 10 November 2021, kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan adalah menyiapkan semua produk. Telah selesai menyiapkan semua produk, membuat laporan akhir, dan video presentasi. Nah, jadi kemajuan atau hasil dari kerja saya adalah mengumpulkan semua produk, laporan proyek, dan video presentasi. Nah, untuk bagian keempat ada pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran itu sendiri adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, jadi perangkat pembelajaran itu sudah ada, tinggal kita kembangkan lagi sesuai dengan nama proyek kita adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Next, pada bagian 5 yaitu jenis-jenis perangkat pembelajaran. Adapun jenis-jenisnya itu ada silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan bahan ajar. Nah, apa sih yang dimaksud
dari jenis-jenis perangkat pembelajaran ini. Nah, kita bahas mengenai pertama, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar atau bahan belajar. Yang kedua ada program tahunan. Nah, di sini program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada yang ketiga ada program semester. Program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang tersusun dalam jangka waktu 1 semester, sehingga penyusunannya tetap memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi RPP ini dikembangkan diambil dari silabus tadi. Nah, yang terakhir ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, thank you. Nah, selesai. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jika saya mohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan atas pemaparan yang saya jelaskan, yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.